Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polsek Panakukang bongkar jaringan prostitusi online anak di bawah umur di Kota Makassar. Ratusan pedagang di Pasar Butung Kota Makassar ricuh dengan petugas keamanan. Mereka resah terkait wacana relokasi pedagang. Pemerintah Kabupaten Pinrang bersama warga gelar istighosah dan doa bersama meminta hujan untuk atasi kekeringan. Harga beras di Pasar Pusat Niaga Palopo, Kota Palopo melonjak. Kenaikan harga ini mendorong pemerintah Kota Palopo turun ke lapangan untuk memantau harga. Pemkot rencananya segera melakukan operasi pasar murah. Sejumlah pedagang dan konsumen mengeluh akibat naiknya harga beras di Pasar Pusat Niaga Palopo, Kota Palopo. Di pasar ini harga beras eceran terendah Rp13.000 per kilogram, sedangkan harga eceran tertinggi mencapai Rp16.000. Kenaikan harga diduga karena belum tersalurnya bantuan beras untuk stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP, ditambah dengan dampak kemarau panjang. Gimana harga beras sekarang, Bu? Meloncat sekali, Pak. Biasanya Ibu beli yang harga berapa? Harga 10 menjadi harga 13 sampai harga 15. Kebanyakan 13. Bahkan ada yang 16. Bu, apa harapan Bu dengan kenaikan harga beras ini? Harapanku sekarang ingin kasih turun esensi sedikit. Iya, kasih turun Pak, aduh. Kalau bisa. Kami biasanya beli 10 kilo satu sak, sekarang cuma bisa beli 3 kilo, 2 kilo. Karena nggak bisa. Untuk mensiasati kondisi ini, warga mengurangi pembelian dan menunggu beras bantuan yang lebih murah. Kami tadi sudah berkunjung di salah satu pasar yang ada di Kota Palopo, memastikan bahwa ketersediaan pangan yang ada yang tidak kalah pentingnya terkait dengan harganya. Tadi hasil pantauan kami ada beberapa komoditas yang harganya sudah naik. Misalnya cabai sudah naik menjadi kemudian cabai keriting juga naik, termasuk telur juga naik. Telur naik dan kalau harga daging cukup stabil, harga beras juga naik. Untuk mengatasi kenaikan harga beras, pemerintah Kota Palopo bersama TNI dan Polri terus memantau kenaikan harga beras. Dalam waktu dekat, Pemkot akan menggelar pasar murah beras. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Pemerintah Kabupaten Pinrang bersama warga menggelar istighosah kubro dan doa bersama meminta hujan untuk mengatasi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang mengakibatkan jumlah produksi pertanian warga anjlok. Pemerintah Kabupaten Pinrang, alim ulama, serta masyarakat menggelar istighosah kubro dan doa bersama di Masjid Al-Munawir Kabupaten Pinrang pada Senin malam 2 Oktober. Istighosah kubra dan doa bersama ini digelar untuk meminta hujan guna mengatasi kekeringan yang berkepanjangan yang melanda Kabupaten Pinrang. Wakil Bupati Pinrang mengatakan musim kemarau yang berkepanjangan berdampak pada produksi pertanian di Kabupaten Pinrang. Pemerintah daerah berusaha dengan doa-doa bersama dengan seluruh masyarakat. Semoga Allah senantiasa memberikan hujan sebagai berkah untuk masyarakat Kabupaten Pinrang. Ini ada berapa banyak sih? Diharapkan agar doa seperti ini ditindaklanjuti pada tingkat kecamatan, tingkat desa, dan tingkat kelurahan. Karena yang namanya doa, mungkin saja ada di antara sekian ribu orang berdoa, ada satu yang diterima. Tentu kita diharapkan secara keseluruhan masyarakat Kabupaten Pinrang. Dampak kekeringan yang berkepanjangan menyebabkan turunnya produksi pertanian dari 7 ton per hektar menjadi 4 hingga 5 ton per hektar. Anjloknya produksi padi itu memicu kenaikan harga beras di Kabupaten Pinrang. Sejauh ini luas areal persawahan yang mengalami kekeringan sebagai dampak kemarau panjang mencapai 3.200 hektar. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang.
Memperingati Hari Batik Nasional 2 Oktober, pegawai instansi pemerintahan dan sekolah-sekolah di Kota Parepare mengenakan batik. Nah, hal ini dilakukan sebagai wujud cinta terhadap batik yang ada di Indonesia. Memperingati Hari Batik Nasional Senin 2 Oktober 2023, para pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Parepare mengenakan seragam batik corak khas Sulawesi Selatan. Pemakaian seragam batik ini dilakukan sejak pemerintah pusat mengeluarkan edaran untuk menggunakan seragam batik di instansi pemerintah untuk memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada setiap tanggal 2 Oktober. Kami dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan kegiatan dengan memakai batik sebagai bentuk cinta kami kepada batik nasional yang ada di Indonesia. Khusus untuk batik di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu menggunakan batik corak khas Sulawesi Selatan, di mana corak itu adalah merupakan inti dari pemerintah Kota Parepare. Tak mau ketinggalan, para pelajar SMP Negeri 2 Kota Parepare juga mengenakan batik saat upacara bendera. Di sekolah ini, setiap 2 Oktober, pelajar diharuskan mengenakan pakaian batik saat di sekolah. Penggunaan batik menunjukkan bentuk keberadaan yang ada di Indonesia. Menggunakan batik yang beragam. Jadi kita bersatu dalam keberagaman. Itulah Indonesia Republik. Terkait penggunaan batik hari ini, bagi saya sih sangat antusias ya. Soalnya kita tuh jadi tahu kalau semisal batik ini beragam. Terus kita harusnya bangga banget soalnya ini batik udah jadi warisan UNESCO yang diakui oleh UNESCO. Batik menjadi bentuk cinta tanah air sekaligus menunjukkan keberagaman. Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare. Beralih ke informasi lain, nah ini ada ayam tapi bisa dangdutan. Ratusan ekor ayam ketawa atau ayam gagah berlomba memperdengarkan suara indahnya pada perhelatan Lomba Ayam Ketawa di Kabupaten Sidrap. Lomba Ayam Ketawa ini memperlombakan kategori slow dan dangdut remaja dan juga dewasa. Berikut liputannya. Ratusan ayam gagah menjadi peserta Lomba Ayam Ketawa yang digelar di Kabupaten Sindenreng Rapang atau Sidrap pada hari Minggu lalu. Lomba yang pertama kali digelar pasca pandemi COVID-19 ini memperlombakan kategori slow dan dangdut untuk merebutkan Piala Kapolres Sidrap. Lomba dikhususkan untuk seluruh penggemar ayam ketawa di sekitar Kabupaten Sidrap. Pesertanya kali ini ada beberapa peserta yang datang, hampir sekitaran 400 ayam yang ditinggalkan pada acara kali ini. Pesertanya dari mana? Pesertanya dari lokal Kabupaten Sindenreng Rapang. Ya, acara ini bersifat khusus untuk Kabupaten Sindenreng Rapang khususnya. Ya, seluruh penggemar dan penghobi ayam ketawa di sekitaran Sindenreng Rapang. Ayam yang dinyatakan sebagai pemenang dalam setiap kategori ditentukan dari beberapa kali ayam tersebut berbunyi pada waktu yang ditentukan. Penampilan ayam juga menjadi salah satu penilaian para juri. Indikator penilaian yang ada di PT Gaksi, yang pertama itu suara depan, kedua tengah, ujung, irama, dan terakhir mutu suara. Adapun kategori yang diperlombakan yaitu kategori slow dan kategori dangdut. Yang mana ada kategori slow dewasa, ada slow remaja, dan ada dangdut dewasa, dan ada dangdut remaja. Ya, kedepannya agar ayam ketawa ini lebih bisa dikenal di luar Indonesia. Karena ayam ketawa ini adalah seni budaya dari Sulawesi Selatan. Diharapkan keberadaan ayam ketawa ini kembali ramai dan dikenal baik dalam negeri bahkan sampai luar negeri. Sebab keberadaan kontes ayam ketawa ini sebagai wujud pelestarian seni budaya di Sulawesi Selatan. Suwardi Gatang melaporkan dari Sidrap.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Frin Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.